Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati seluruh warga Desa Tropodo dimanapun Anda berada. Semoga Anda sekalian tetap dalam lindungan Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Ali Wahyudi, calon kepala desa nomor urut 1, akan menyampaikan program kerja. Nanti ketika kita diberikan amanah untuk menjadi kepala desa Tropodo, agar visi dan misi kita bisa tercapai, maka kami akan memaparkan program kerja di Desa Tropodo ketika kami diberi amanah untuk menjadi kepala desa Tropodo masa bakti tahun 2020 sampai 2026. Berikut program kerja yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, program kerja kami kita kelompokkan menjadi pembangunan fisik dengan pembangunan jalan skala prioritas, pembangunan irigasi secara terukur, pembangunan penerangan jalan. Untuk pembangunan jalan dengan skala prioritas, kami mengutamakan pelebaran sehingga menghindarkan warga dari kemacetan. Kalau perlu, di beberapa tempat kita akan melaksanakan peninggian jalan. Pembangunan irigasi secara terukur, ada pelebaran dan pendalaman saluran air yang sudah ada sehingga air bisa lancar, memperlancar arus air yang ada sehingga bisa mencegah banjir yang tinggi di wilayah Desa Tropodo. Dengan cara pemasangan box culvert, nanti kita akan usahakan, atau sudetan-sudetan sehingga air bisa kita potong kompas. Mimpi kita atau rencana kita kalau diberi amanah oleh warga ada pembuatan tanggul air berjenjang atau pintu air sehingga bisa mengatur debit air dan mengatur arus banjir. Selanjutnya pembangunan penerangan jalan, kita akan menambah jumlah penerangan jalan agar tidak terjadi kecelakaan karena jalan atau tempat itu gelap sehingga bisa menghindarkan warga kita dari tindak kekerasan. Juga penambahan penerangan di pos-pos kamling sehingga memberikan rasa nyaman bagi linmas dan yang berjaga sehingga dapat mencegah tindakan kejahatan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan pembangunan manusia. Pembangunan manusia kita kelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama bidang kesehatan. Bidang kesehatan kita mengoptimalkan posyandu, balita dan lansia. Pemantauan kesehatan balita dan lansia melalui kegiatan PKK RW dan dibantu oleh petugas Puskesmas. Kemudian pemantauan rumah sehat, hunian warga, lingkungan kebersihan, adanya jamban yang bersih dan lain sebagainya. Di bidang kerohanian dan cegah radikalisme, kita juga akan mengupayakan agar desa kita terhindar dari tindakan-tindakan yang merusak, merongrong negara kesatuan Republik Indonesia dengan berkoordinasi dengan rumah-rumah ibadah yang ada. Bidang sosial, memantau warga kurang mampu dan memberikan bantuan seperlunya, berkoordinasi dengan RT atau RW setempat dan melakukan pendataan terlebih dahulu. Membuat standar perlengkapan kematian seperti papan pengumuman kematian, kotak dana, bendera, perlu ambulan, kita nanti usahakan ada mobil ambulan, kereta jenazah, kita akan coba upayakan, perlengkapan pemandian dan sebagainya untuk demi kenyamanan dan kelancaran ketika ada warga yang meninggal dunia. Bidang pendidikan, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melaksanakan beberapa program untuk mengupayakan kejar paket A, paket B bagi warga yang tidak lulus SD, SMP, bahkan SMA, kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kemudian lapangan kerja mandiri, maksudnya Bapak Ibu, program kita ke depan nantinya akan memberikan keterampilan, keahlian bagi warga usia produktif dan ibu-ibu rumah tangga bisa menambah ekonomi untuk kehidupan keluarga. Kita akan juga menciptakan sentra ekonomi atau usaha dan permodalan sehingga tercipta UMKM mandiri dan produk yang bisa bersaing. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam program kerja kita juga ada lingkungan mandiri. Maksudnya adalah kita akan menggalakkan kerja bakti rutin warga, penghijauan di lingkungan hunian masing-masing wilayah RT. Kita dorong untuk melakukan penghijauan di depan rumah. Dilakukan penilaian secara berkala oleh RW dengan standar penilaian dari desa. Nanti kita akan terus galakkan lomba-lomba sehingga memacu mereka untuk terus
menanam, memperindah wilayahnya dengan perlombaan-perlombaan, penilaian-penilaian, sehingga secara tidak langsung mereka tergerak untuk berubah dan terus berusaha lebih baik. Kemudian pengelolaan sampah yang terorganisir. Program kerja kami seperti yang disampaikan, program unggulannya kita ingin sampah itu habis di lingkungan kita. Masing-masing rumah ada tempat sampah yang rapi, sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan kita akan taruh di bank sampah sehingga menjadi income untuk warganya. Dan untuk sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan nanti kita akan mengambil atau bersama dengan pihak luar untuk mengambil, atau bahkan kalau kita sudah mampu, sampah itu kita akan hancurkan di desa Trobodo sendiri. Jadi desa ini tidak lagi menjadi beban sampah yang menumpuk di pembuangan akhir di desa Jabon, tapi sampah akan menjadi berkah, menjadi income baru bagi warganya. Kemudian selain pengelolaan sampah yang terorganisir, kita akan melakukan namanya keamanan lingkungan terpadu. Tentunya dengan menggalakkan Siskamling atau sistem keamanan keliling warga yang sudah biasa dilakukan, hanya kita efektifkan, kita dorong, kita fasilitasi dengan pengadaan handy-talkie atau HT untuk memudahkan komunikasi antar Linmas RW dan Linmas Desa, sehingga yang keempat budaya dan jasmani, olahraga dan jasmani. Maksudnya masing-masing di wilayah RW kita aktifkan kegiatan olahraga yang dilakukan secara rutin berkala untuk warganya di semua usia, pria, wanita, senam lansia atau apapun. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga akan membuat keterampilan atau kerajinan, memberikan pelatihan kerajinan kepada ibu-ibu untuk menumbuhkan kreativitas dan jiwa wirausaha. Selain memberikan pelatihan, kita akan juga memfasilitasi hasil karya warga dalam pemasarannya. Bidang kesenian, memberikan wadah berkesenian warga dengan memberikan ruang untuk berkreasi, menampilkan dalam setiap event desa maupun event di luar desa sebagai wujud kepedulian akan hasil karya seni warga. Selanjutnya pembangunan ekonomi bangkit dengan cara optimalisasi BUMDes atau badan usaha milik desa. BUMDes sudah ada yang sudah berjalan, kita akan optimalkan bidang dan lingkup usahanya, kita perlebar, kita perluas dengan niat dan fokusnya untuk pengembangan. Ditata dengan baik, laporannya jelas, sehingga usaha kita menjadi usaha yang bisa menyerap tenaga kerja warganya, juga menambah income dari desa itu sendiri. Memberikan koperasi simpan pinjam yang berbentuk toko yang menjual barang kebutuhan warga dan menampung hasil kerja warga untuk dipasarkan secara luas. Selanjutnya, Bapak Ibu, program kerja kami yaitu pengembangan pelayanan terpadu administrasi desa, mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di desa dengan sistem kerja yang cepat, tepat, efisien sehingga memberikan pelayanan yang cepat kepada warga desa. Prinsipnya kita tidak ingin warga kita begitu ingin mengurus sesuatu akan menjadi sulit dan ogah-ogahan tidak mau datang ke depan, itu sudah tidak boleh terjadi lagi, karena kami berpendapat ketika kita memudahkan urusan orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita akan memudahkan kita. Selanjutnya tanggap bencana, maksudnya Bapak Ibu, kita akan bentuk suatu tim berinformasi cepat untuk memberi solusi atas bencana banjir, misalnya kejadian kriminal, kejadian kecelakaan maupun penyakit dan lain sebagainya. Jadi tim itu maksudnya tetap di dalam tubuh pemerintahan desa, tapi yang lebih titik beratnya kita adalah komunikasi, jalur informasi yang cepat. Tanggap sosial, maksudnya Bapak Ibu, tim yang sama atau perlu kita buat tim lagi, kita akan plot beberapa orang untuk memberikan informasi cepat, memberi bantuan kepada kondisi yang memprihatinkan seperti warga yang kelaparan, gizi buruk, kematian yang tidak tahu, atau ada warga yang sebatang kara sehingga kejadian masa lalu, misalkan orang meninggal hampir 1 minggu tidak ketahuan, itu ke depan tidak boleh lagi terjadi. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir adalah selalu kita akan koordinasi, karena kunci keberhasilan suatu desa tidak lain, salah satunya adalah koordinasi antar RW, antar RT, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah lebih dini kita ketahui. Karena itu kita kepala desa nanti akan bergilir melakukan kunjungan ke RW-RW, sehingga kepala desa juga akan lebih mengetahui permasalahan yang ada di lingkungan atau tempat RT RW yang ada di Desa Trobodo.
Rapat-rapat secara berkala akan terus dilakukan. RT RW datang ke desa atau kita kepala desa misalkan kalau diberi amanah akan berkunjung bergiliran datang ke rapat-rapat RW di seluruh desa Tropodo. Demikian Bapak Ibu sekalian, program kerja yang telah kita sampaikan semoga menjadi referensi Bapak Ibu nanti dalam menentukan pilihannya pada Pilkades tahun 2020 pada tanggal 19 April. Semoga kita dapat memilih pemimpin yang karena program kerja, track record, dan prestasinya, bukan karena yang lain. Kita berdoa sekalian akan mendapatkan pemimpin desa Tropodo yang terbaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus fokus satu